Kemudian masuk masa usia dewasa, bekerja di setting pekerjaan, di organisasi, di masyarakat. Nanti ada kajian tentang psikologi industri dan organisasi. Salah satu bentuknya nanti adalah bidang human resource development, human resource management, human capital management, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari ilmu psikologi. Dalam masa dewasa ini berperan sebagai konsumen, bahkan konsumen juga konsumsi juga dilakukan oleh dari anak-anak sampai masa lanjut usia. Ada kajian tentang psikologi konsumen, perilaku konsumen yang bisa dimanfaatkan oleh bidang marketing yang dipelajari dan dikembangkan oleh rekan-rekan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan dalam perilaku-perilaku itu ada masalah-masalah sosial terkait dengan yang sampai masuk dalam kriteria pelanggaran hukum, ada kajian tentang psikologi forensik. Dan dalam proses kerja pengoperasian teknologi, misalnya kita mengendari kendaraan di jalan tol dan kecepatan sekian puluh kilometer per jam, kita harus membagi konsentrasi antara jalan di depan, panel di dalam kendaraan, dan informasi di luar. Sekian meter lagi akan ada tikungan. Ini memerlukan kajian tentang kecepatan proses persepsi supaya billboard informasi itu bisa didesain dengan tipografi yang tepat, huruf dan ukuran yang tepat, background yang tepat, supaya proses kognitif dalam hitungan split second nanti bisa cepat terserap. Ini termasuk nanti kajian ergonomi dan jadi lingkupnya memang amat luas. sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang melanjutkan membuat serial video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya pada waktu 72 tahun kami juga melakukan serangkaian wawancara dan akhirnya sudah kami bukukan dan sudah terbit, maka kemudian akan disusul dengan penerbitan berikutnya. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Psikologi UGM, yaitu Bapak Rahmat Hidayat, Sarjana Psikologi, MSc, PhD, yang kebetulan beliau sekarang adalah menjadi Dekan Fakultas Psikologi UGM. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah kabar baik, Pak Bambang. Sehat-sehat juga. Sehat, terima kasih. Pak Rahmat, mungkin bisa diceritakan mulai ketika kuliah di S1 UGM, kalau nggak salah kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya itu di Inggris dan di negeri Belanda. Kemudian merintis karir jadi dosen. Nah, akhirnya sekarang menjadi dekan di Alma Mater. Moga silahkan Pak Rahmat. Terima kasih. Kalau pengalaman kuliah mungkin saya tarik sedikit mundur karena kebetulan kemarin hari Sabtu Minggu saya melakukan penelitian lapangan di Kediri bersama beberapa rekan dari pusat studi pedesaan dan kawasan. Ada satu pertanyaan yang menggelitik ketika itu yang saya merasa itu relate, nyambung dengan diri saya. Kalau untuk orang desa seperti kami yang bertanya waktu itu, apakah mungkin bisa kuliah di UGM dan bagaimana caranya?
itu nyambung banget karena saya ini betul-betul orang desa. Asal saya di desa di ujung Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara. SD saya di wilayah desa di Jepara, Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Bapak Pirsa mestinya tahu, saya pernah ke sana, Pak. Harus masuk keluar hutan. Jadi karena itu di desa saya itu dulu tidak ada SMP. Ketika mulai SMP saya harus keluar kos di Jepara sampai SMA dan alhamdulillah kemudian bisa masuk di Fakultas Psikologi UGM. Jadi saya mewakili semangat anak desa pelosok ujung tertinggal pun berkesempatan untuk masuk UGM. Saya kuliah di UGM juga penuh warna-warni, termasuk mahasiswa yang cukup aktif, sekalipun aktivitasnya banyak di belakang layar, kegiatan di tingkat fakultas maupun universitas banyak saya ikuti dan manfaatnya saya rasakan sampai sekarang. Banyak teman dari berbagai fakultas yang setelah usianya setengah umur ke atas ini rasanya banyak menikmati masa lalu. Kalau bertemu bisa ngobrol, kalau berdiskusi bisa nyambung masa lalu, masa sekarang dan visi-visi kita ke depan begitu. Jadi saya kira secara umum mengatakan pengalaman saya di S1. Kemudian dilanjutkan kuliah ke luar negeri, menjadi dosen, dan akhirnya dipercaya menjadi dekan, Pak. Leres. Dari sejak kuliah memang kebetulan saya ingin menjadi dosen. Jadi saya senang jadi guru. Sehingga selama kuliah pun saya menginginkan moga-moga nanti saya bisa masuk mengabdi di UGM sebagai dosen. Sehingga begitu saya lulus tahun 93, itu kemudian langsung mengikuti seleksi di fakultas dan diterima dan diikat kontrak tidak boleh bekerja di luar. Namun kemudian bertepatan dengan pemerintah waktu itu menetapkan program Zero Growth Policy, pertumbuhan nol untuk PNS waktu itu, sehingga status saya terkatung-katung sambil menunggu. Saya dengan beberapa teman mendirikan LSM begitu di Jogja, tapi sampai tahun 95 kemudian secara finansial saya merasa berat sehingga saya bekerja di Jakarta, tetapi kemudian akhir tahun 95 dipanggil kembali ke fakultas, 96 mulai mengabdi sebagai dosen dan setelah itu kemudian fokus mencoba mencari peluang untuk sekolah. Alhamdulillah saya mendapatkan 2 beasiswa untuk S2 di Belanda dan di Inggris. Di Belanda dengan skema Stunet, di Inggris dengan British Chevening Award. Saya ambil dua-duanya, hanya yang Stunet saya nego, karena kebetulan mulainya lebih cepat, 9 bulan. Saya nego dengan Stunet untuk tidak saya pergunakan untuk degree program, tapi untuk seperti visiting student begitu. Dan alhamdulillah diberikan sehingga saya berangkat ke Belanda 9 bulan independent study dengan Profesor Fred van Rij yang setelah 9 bulan saya pindah ke Inggris untuk mengambil degree MSc selama 1 tahun. Selama itu tetap berhubungan dengan beliau dan kebetulan supervisor saya di Inggris itu teman baiknya supervisor di Belanda. Begitu menjalan saya selesai, supervisor yang di Belanda menawari saya untuk kembali ke Belanda, ke Tilburg University, Universiteit van Tilburg, untuk melanjutkan S3. Jadi ya nasib anak desanya begitu, talun-talunta tapi penuh berkat dan rahmat begitu. Ya, jadi sekolahnya cepat, Pak ya. Alhamdulillah ada jarak antara S1 dengan S2-nya hampir 10 tahun karena peluang untuk mendapatkannya ketika itu pada masa-masa sulit. Beasiswa-beasiswa seperti program IGGI di tahun 90-an itu kan ditutup oleh
sebenarnya sekarang Pak Rahmat memimpin sebuah fakultas psikologi yang cukup apa ya, cukup senior lah ya, mungkin justru yang awal-awal ada di Indonesia itu. Nah, pasti perkembangannya sudah sangat luar biasa, Pak. Bisa Ya, diceritakan itu sekarang betul. seperti apa? Fakultas Psikologi UGM termasuk tiga yang tertua di Indonesia. Yang lebih tua sebenarnya UI, tetapi rintisannya sebenarnya dari arsip yang kita dapatkan di arsip UGM. Fakultas Psikologi itu sudah dirintis dari tahun 57 Hmm. oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan Tinggi waktu itu dengan visi besar. Tahun 57 pemerintah mendatangkan profesor, waktu itu belum profesor, Dr. Kurt dan Seeger dari Universitas Melbourne. Beliau doktornya dari Oxford. Kemudian didatangkan ke UGM untuk merintis berdirinya seksi penyelidikan psikologi. Kemudian tahun 58, Dr. Kurt dan Seeger mengucapkan diangkat sebagai guru besar di bidang psikologi oleh pemerintah Indonesia. Jadi beliau bukan guru besar tamu. Beliau adalah guru besar UGM di bidang psikologi yang pertama dengan kontrak untuk menyiapkan berdirinya pusat penelitian di bidang ilmu psikologi, kemudian mendidik sejumlah dosen yang dipersiapkan nanti untuk kemudian mendirikan fakultas psikologi, termasuk diantaranya salah satunya adalah Dr. Busono Wiwoho, itu adalah doktor di bidang psikologi pertama yang dibimbing langsung oleh beliau. Kemudian tahun 59 Dr. Busono Wiwoho ini menjadi doktor, promosinya masih di Kepatihan. Itu ada dimuat di koran lokal maupun nasional ketika itu. Nah, dari 57 beberapa perubahan seksi penyelidikan psikologi sampai kemudian jurusan psikologi sampai pada akhirnya 8 Januari tahun 1965 Fakultas Psikologi berdiri. Setelah sebelumnya selama 1 tahun sebenarnya Fakultas Psikologi pernah berdiri berlindung di bawah Fakultas Kedokteran. Nah, ini hal yang tidak banyak diketahui karena tahun 1964 Fakultas Pedagogi di mana jurusan psikologi semula berada itu dipisahkan dari UGM menjadi IKIP Yogyakarta ketika itu yang sekarang menjadi Universitas Negeri Jogja. Ketika itu jurusan psikologi diberi pilihan oleh pemerintah akan mengikuti IKIP Yogyakarta, pindah ke IKIP Yogyakarta, atau tetap berada di UGM tapi tidak memiliki induk. Kemudian rektor waktu itu menyampaikan bahwa jurusan psikologi UGM memilih tetap berdiri di bawah UGM, tidak ikut pindah menjadi IKIP, dan minta petunjuk diindukkan ke fakultas mana. Nah, waktu itu ada surat dari Menteri Pendidikan Tinggi, jurusan psikologi UGM bisa memilih berada di bawah fakultas teknik atau fakultas kedokteran. Nah, ini kan menarik. Ketika itu kemudian Senat Akademik memutuskan jurusan psikologi berada di bawah Fakultas Kedokteran selama 1 tahun. Sebelum kemudian tahun 65 itu Fakultas Psikologi resmi berdiri, jurusan psikologi resmi berdiri sebagai Fakultas Psikologi. Jadi Fakultas Psikologi kalau diringkas didirikan dengan visi besar dari pemerintah dengan komitmen yang kuat, termasuk mendatangkan Profesor Kurt dan Seeger, kemudian mengirimkan dosen-dosen muda ketika itu untuk menempuh pendidikan terutama di Amerika. Ada sejumlah Profesor Masrun, almarhum Profesor, semuanya sekarang sudah almarhum. Profesor Masrun, Profesor Sutrisno Hadi, Profesor Sumadi Surya Brata, kemudian sudah almarhum tahun 79 Ibu Siti Meikhati, ini dikirimkan ke Belanda, ke
apa namanya ke Amerika, sebagian dikirim ke Belanda, Profesor Yayu Haditono, satu lagi yang ke Amerika, Profesor Sri Mulyani Martani. Jadi Ya, Fakultas Psikologi didirikan dengan visi menarik. besar oleh Nggih. pemerintah. Nggih, Pak Rahmat, menarik. Kalau Fakultas Psikologi menginduk ke kedokteran itu bisa dimengerti ya karena menjadi bagian dari terapi kesehatan gitu. Tapi kalau disuruh milih ke Fakultas Teknik itu apa dasar pemikirannya kira-kira? Sebenarnya cukup masuk akal juga. Banyak Nah, kajian-kajian yang bahkan sekarang kita lakukan, ya. juga kita lakukan riset kolaborasi dengan rekan-rekan di Fakultas Teknik, terutama di Departemen Industri, Hmm, riset-riset di bidang ergonomi misalnya, ya, ergonomika, ergonomika kerja, ergonomika kognitif, desain untuk sistem informasi, ya, desain apa namanya sistem kontrol yang melibatkan manusia. Salah satu desain Fakultas Psikologi, sayangnya beliau sudah berpulang tahun 2010-an misalnya, Dr. Sugianto almarhum, hmm, riset PhD beliau adalah terkait dengan desain kokpit pesawat Boeing 747 hmm, untuk meminimkan apa namanya human error hmm, di dalam di dalam pengoperasian ya, apa namanya sistem kontrol, terutama riset beliau terkait dengan persepsi jarak karena tempat duduk pilot dari pesawat Boeing 747 itu ya, ketinggiannya sekitar 17 meter dari landasan. hmm, Ketika akan mendarat, dia harus membuat judgement. Roda itu nanti akan menyentuh apa namanya landasan dengan sudut sekian, dengan kecepatan sekian, sehingga sistem kontrolnya didesain sedemikian rupa supaya meminimalkan human error di dalam judgement itu salah iya, satu gambaran saya kira yang perlu iya, diketahui masyarakat eh, juga tentang nggih, bidang ilmu psikologi. iya. Di dalam Pancasila, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Luar luar biasa, Pak. Ternyata luas sekali ya apa pelayanan yang bisa diberikan oleh ilmu Betul. psikologi ini. Nah, Pak Rahmat supaya lebih gampang ya kita melihat itu mungkin bisa disebutkan dengan tokoh-tokoh yang mungkin sekarang masih bisa dilihat alumni psikologi UGM itu eh, bidangnya apa saja yang saya dikenal sebagai ahli apa di masyarakat gitu. Yeah. Baik, terima kasih saya sebutkan tokoh-tokoh muda yang Ya, tokoh-tokoh muda nih, nggih, nggih. dan kira-kira apa terobosan, apa Ya, kontribusi yang diberikan. Sebagian ini tidak terlalu muncul di media, namun ya, sebenarnya ini memberikan kontribusi besar bagi perubahan-perubahan dengan dampak perubahan yang nyata di ya. masyarakat. Salah satu alumni kami misalnya yang saat ini eh, menjadi kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Dr. Anindito Aditono. Ini alumni Oh, kami, angkatan 79. Pemikiran-pemikiran terobosan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, saya kira tidak lepas dari kontribusi beliau, tipikal cara berpikir seorang dengan latar belakang dasar pendidikan di bidang psikologi dari S1 sampai di S3-nya. Ini salah satu gambarannya. ya. Ada tokoh yang lain, misalnya Mbak Bekti Andari, ini yang di sisi lain di bidang community development. Beliau mendukung tim riset Wolbachia
dalam peran untuk menjembatani bagaimana masyarakat bisa menerima terobosan inovasi di dalam penanganan nyamuk demam berdarah ini justru dengan menyebarkan nyamuk di lingkungannya, nyamuk yang sudah diinjeksi dengan virus Wolbachia. Ini kan memerlukan komunikasi yang tepat, pendekatan yang tepat, sehingga masyarakat bisa memahami dan mungkin malah mengatasi risiko kekhawatiran terhadap risiko yang tentu belum mereka mengerti. Sumber masalahnya nyamuk, kok malah ini mau disebarkan nyamuk di lingkungan. Ini kan hal-hal seperti ini termasuk karya-karya alumni psikologi di berbagai bidang. Pak Rahmat, itu kan sekarang kalau kita nonton televisi itu banyak ahli psikologi ya yang tampil ya, ada psikologi forensik, ada yang membaca gestur, ada yang menganalisa psikologi politik dan sebagainya. Itu apa sebenarnya basis yang dipelajari di ilmu psikologi? Ilmu psikologi memang dasarnya adalah ilmu tentang perilaku manusia. Jadi yang kita kaji itu adalah perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini kan lingkupnya amat sangat luas. Perilaku dalam konteks pertumbuhan, perkembangan manusia, mulai dari perilaku anak-anak, itu perkembangan kemampuan kognitifnya seperti apa, perkembangan emosinya seperti apa, perkembangan tentang norma pemahaman tentang norma sosial seperti apa, keterampilan berperilaku sosial seperti apa, ini sampai ke masa remaja dengan segala macam gejolaknya, bagaimana pertumbuhan kemampuan pengendalian emosi, kematangan emosi dicapai, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sampai masa dewasa, masa lanjut. Yang namanya perkembangan, ada yang optimal, ada yang terganggu, menimbulkan masalah. Ini termasuk yang dikaji. Dalam konteks kehidupan nanti, dalam perkembangan itu melewati masa di sekolah dengan proses pendidikan yang ada, interaksi dengan kurikulum, dengan sistem pendidikan, dan sebagainya. Ini juga melibatkan semua unsur perilaku. Di situ kemudian nanti akan ada bidang psikologi pendidikan. Kemudian masuk masa usia dewasa, bekerja, di setting pekerjaan, di organisasi, di masyarakat. Nanti ada kajian tentang psikologi industri dan organisasi. Salah satu bentuknya nanti adalah bidang human resource development, human resource management, human capital management, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari ilmu psikologi. Dalam masa dewasa ini berperan sebagai konsumen, bahkan konsumen juga konsumsi juga dilakukan oleh dari anak-anak sampai masa lanjut usia. Ada kajian tentang psikologi konsumen, perilaku konsumen yang bisa dimanfaatkan oleh bidang marketing yang dipelajari dan dikembangkan oleh rekan-rekan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan dalam perilaku-perilaku itu ada masalah-masalah sosial terkait dengan yang sampai masuk dalam kriteria pelanggaran hukum, ada kajian tentang psikologi forensik. Dan dalam proses kerja pengoperasian teknologi, misalnya kita mengendari kendaraan di jalan tol dan kecepatan sekian puluh kilometer per jam, kita harus membagi konsentrasi antara jalan di depan, panel di dalam kendaraan, dan informasi di luar. Sekian meter lagi akan ada tikungan. Ini memerlukan kajian tentang kecepatan proses persepsi supaya billboard informasi itu bisa didesain dengan tipografi yang tepat, huruf dan ukuran yang tepat, background yang tepat, supaya proses kognitif dalam hitungan split second nanti bisa cepat terserap. Ini termasuk nanti kajian ergonomi dan jadi lingkupnya memang amat sangat Bagi
kita ya, bukan aja Indonesia, saya kira masyarakat dunia sekarang juga sedang mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu dengan apa ya, era teknologi digital terutama. Ini kan membingungkan banyak masyarakat, banyak orang tua yang stres, bingung, anak-anak, remaja, bahkan anak kecil itu kalau nggak diberi gadget gitu, itu rewel gitu ya, suka nangis gitu ya. Tapi setelah diberi itu mereka senang. Nah, pertanyaan saya itu secara psikologis itu seberapa mengganggu atau justru membantu? Jadi kira-kira generasi ini nanti kalau dewasa itu kira-kira seperti apa? Pernah diteliti tidak, Wandi? Banyak penelitian di bidang itu. Ya, Eh, Perubahannya, pengaruhnya sangat besar. ya, Dan sebagaimana setiap hidup kita selalu penuh perubahan. Perubahan ya, itu sebagian berdampak positif, ya, perubahan positif dari teknologi jelas, dari sisi produktivitas kita, dari sisi kemampuan kita menyelesaikan banyak hal, dari sisi kualitas kehidupan yang dipengaruhi oleh datangnya teknologi digital ini, ya, seperti juga teknologi yang sebelumnya. Tapi di sisi lain, kalau kita cermati di masyarakat, abuse terhadap teknologi ini juga banyak terjadi. Salah satu bentuknya misalnya, karena di teknologi digital ini salah satu fiturnya adalah untuk fitur hiburan, hmm, termasuk hiburan yang engagement-nya tinggi, game misalnya. ya, Nah, orang tua kemudian karena kesibukan dan lain ya, sebagainya, melimpahkan tugas ya, yang seharusnya masih menjadi kewajibannya ya, kepada teknologi yang diwakili oleh gadget ini. Anaknya rewel, kasih gadget, nonton ini saja, main ini saja. Yang terjadi kemudian yang mengasuh, yang mendidik anak, ini adalah teknologi ini. Permasalahannya adalah teknologi tidak bisa memberikan feedback terhadap anak. ya, Feedback dalam konteks norma apa yang harus dikembangkan, value apa yang harus diserap, skill sosial seperti apa yang harus dikembangkan. Nah, ini yang tidak bisa ditransferkan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ekses negatif dari teknologi, terutama dalam hal ini adalah dalam konteks perkembangan pribadi anak didik kita. Teknologi dalam banyak hal itu tidak bisa menggantikan peran dari interaksi antar manusia, apalagi yang krusial dalam hal ini adalah interaksi antara orang tua dan anak. Teknologi jelas membantu, memudahkan. Kita bisa melakukan video call dengan anak-anak, ya, tapi teknologi tidak bisa menggantikan perlunya interaksi langsung atau interaksi yang dijembatani oleh ya, media teknologi seperti video call ini. Itu tidak bisa digantikan. Daripada video call, sekarang nonton ini saja, nonton film saja, nonton ini saja. Nah, ya, ini orang tua menjadi tidak hadir bagi anak. Kehadirannya ya, digantikan oleh ya, gadget. Ini yang ya. akan menimbulkan ekses ya. Perkiraannya kira-kira eh, dampaknya apa itu ke depan? Dampak ke depan saya kira banyak, terutama dari sisi ada banyak dampak positifnya. Saya soroti yang dampak negatifnya ya, karena dampak positifnya misalnya game itu juga tidak serta-merta berdampak negatif. Ya, Banyak pengaruh dari game dalam perkembangan kognitif, apa namanya, individu kemampuan melakukan analisis dan sebagainya, itu banyak game yang berpengaruh positif. Tapi saya ingin menyoroti dampak negatif bukan karena tidak ada dampak positifnya. Eh, Di antaranya adalah keterampilan untuk memecahkan masalah sosial. Ini hmm, yang tidak bisa digantikan. Masalah sosial apa? Masalah ketika ada perbedaan pendapat ya, dengan teman atau dengan guru atau dengan siapapun di lingkungannya. ya, Masalah ketika yang diinginkan tidak dapat terpenuhi, kekecewaan, hmm, kemarahan, kejengkelan dalam situasi sosial. ya, Kalau anak tumbuh berkembang ya, dengan berinteraksi dengan anak-anak yang lain secara sewajarnya, sekali waktu dia marah, sekali ya, waktu dia sampai kelahi, tapi ya, dari situ kemudian ada proses feedback, ya, ya, feedback kembali bertemu kembali dan dia merasakan dampak langsungnya. Dari sana nanti kemudian dia
menumbuhkan skill. Iya. Kalau terjadi seperti itu, apa yang dilakukan? Dalam tahap berikutnya nanti akan terbentuk kemampuan pemecahan masalah sosial. Ini yang patut kita khawatirkan. Iya. Bentuknya ada dua hal nanti. Yang pertama, anak-anak yang tidak mandiri dalam sisi interaksi sosial, dalam engagement dia dengan lingkungan sosial, menjadi tertutup, menjadi apatis, menjadi minimalis, dan ini akan banyak berdampak dalam kehidupan kerja maupun dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain adalah dampak dalam pengertian, karena ketidakmampuan ini tumbuhnya konflik-konflik, tumbuhnya agresivitas di lingkungan dan sebagainya, sangat mungkin ini dipengaruhi oleh faktor teknologi digital ini. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan. Satu lagi yang aktual, saya kira, Pak Laman. Kita baru saja mengalami, ya ini dunia juga mengalami tragedi pandemi ya, sekitar 2 tahun. Ini memberi dampak psikologis seperti apa kira-kira pada masyarakat yang mengalami ini? Saya kira sangat banyak ini dampak psikologisnya ini. Beberapa dampak positif kita dapatkan, misalnya sekarang kita memahami dalam menemukan bahwa bekerja, berinteraksi itu tidak harus selalu bertatap muka, dan itu menjadi lebih efisien Iya. di dalam urusan-urusan seperti itu, seperti yang kita lakukan Iya. sekarang ini. Tapi dampak-dampak lain secara kognitif, misalnya dalam bentuk tidak hanya kognitif, yang namanya learning loss misalnya, bagi anak-anak kita. Ya. Learning tidak hanya dalam konteks penguasaan materi-materi akademik, Ya. learning dalam konteks anak-anak SMA Ya. yang selama SMA itu kan masa Ya. pembentukan diri, karakter, kemampuan sosial yang sangat penting. Ya. Selama 3 tahun tidak sempat berinteraksi, berorganisasi, beraktivitas dalam interaksi yang langsung. Nah ini tentu akan dampak dalam bentuk trauma-trauma akibat dari COVID. Barangkali yang pernah mengalami atau terkena COVID, misalnya yang varian Delta dengan dengan simptom klinis yang berat, susah bernafas dan sebagainya. Ini kan jadi satu pengalaman traumatis yang tidak mengalami mungkin tidak bisa memahami mengapa sedalam itu dampaknya, dan yang mengalami mungkin tidak bisa mengekspresikan bahwa dia mengalami trauma seperti itu. Yang lain, kami pernah melakukan kajian tentang hal itu dan kami rilis pada kesempatan Dies Natalis Fakultas kemarin pada kelompok-kelompok rentan. Misalnya pada kelompok yang selama pandemi, puncak pandemi kemarin, ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, dalam situasi yang wajar, ibu yang hamil ini kan akan mendapatkan dukungan medis dalam bentuk konsultasi, kunjungan pemeriksaan oleh bidan, oleh dokter secara rutin yang kemarin tidak bisa dilakukan. Dalam proses kehamilan kan ada banyak stres, ada banyak yang bisa bisa diatasi dengan keluar rumah, interaksi dengan teman yang lain, mendapatkan support yang lain. Kami menduga ini dalam jangka panjang, dampak tidak hanya pada ibu, tapi pada janin yang dikandungkan, anak yang dikandung, mungkin nanti akan berdampak ke sana. Dampak di dalam kehidupan rumah tangga. Kita biasanya kan memiliki mekanisme, memiliki struktur waktu di rumah sekian jam, sore atau malam sampai pagi, itu waktu di rumah. Paginya keluar dari rumah, di tempat kerja, berinteraksi dengan orang lain, ada selingan, ada segala macam. Selama pandemi, banyak keluarga yang harus dipaksa dalam satu ini.
Oke. stres yang Ya, muncul, ketegangan-ketegangan yang ya, muncul, tentunya ini juga banyak ya. berdampak. Jadi sangat luas. Bukan? Ya, baik. Menarik sekali Pak Rahmat. Nah, saya ingin kembali ke UGM. Jadi dikatakan bahwa psikologi itu adalah studi tentang perilaku, ya, terutama tentang karakter. Nah, UGM ini kan mendeklar, mempersiapkan mahasiswa nanti jadi alumni dengan karakter tertentu, antara lain yang itu, yang guyup rukun itu. Itu Nah, ini. dengan situasi yang seperti sekarang ini, dengan teknologi digital, itu konsep-konsep semacam itu masih bisa diterapkan apa tidak? Masih sangat bisa dan sangat perlu diterapkan. Eh, Eh, jadi keguyupan-guyup rukun migunani sebagai orientasi dari setiap hal yang dilakukan oleh mahasiswa dan alumni kita. Guyup rukun, tapi yang migunani tidak sekedar untuk keguyupan dan kerukunan, ini values yang tetap harus dikembangkan. Jadi ini nilai-nilai dasar Ya. dengan konteks kultural yang kuat, dengan relevansi yang tidak akan lapuk oleh musim, tidak akan lekang oleh zaman. Saya kira nilai-nilai yang dimiliki UGM ini adalah nilai-nilai yang tetap perlu kita pegang, tetap perlu kita terjemahkan di dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh UGM dan tentu nanti dengan alumni untuk tetap menjaga marwah ini. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Terakhir Pak Rahmat, mungkin Bapak bisa memberitahukan ini, di masa kepemimpinan Pak Rahmat ini apa saja sebenarnya, baik mungkin dari segi wawasan, dari segi program-program yang konkret yang bisa dilihat itu yang akan dilakukan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Eh, Fokus beberapa usaha, beberapa prioritas yang akan kita lakukan di Fakultas Psikologi. Yang pertama, pelembagaan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Selama ini seringkali riset lebih dimaknai sebagai risetnya dosen. Ya, Dosen memiliki pertanyaan-pertanyaan ya, yang ingin dijawab dan kemudian mengembangkan riset. Tetapi ya, yang kita ingin kembangkan adalah riset sebagai komitmen lembaga, pengabdian masyarakat sebagai komitmen lembaga. Sehingga di dalam Fakultas Psikologi sudah ada beberapa riset center, beberapa unit layanan. Ini akan kita kembangkan kapasitasnya baik di sisi riset maupun di sisi pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat akan kita berikan porsi yang lebih besar dalam bentuk advokasi kebijakan publik, advokasi yang nanti memberikan dampak luas kepada masyarakat. Salah satu yang sudah kami rintis sekian lama adalah advokasi di dalam sistem layanan kesehatan mental bagi masyarakat di DIY maupun di lingkup nasional. Ini akan terus kita kembangkan sehingga akses terhadap layanan kesehatan masyarakat dalam kondisi ketika problem-problem kesehatan mental ini semakin banyak kita hadapi, dalam situasi ketika masyarakat sudah semakin terdidik, informasi secara semakin terbuka, mereka semakin memahami bahwa mereka membutuhkan layanan kesehatan mental. Ini akses ke sana perlu diperluas, partisipasi kontribusi profesi psikolog klinis perlu mendapatkan tempat, apalagi sudah didukung oleh setidaknya dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2013 kalau tidak salah, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 disahkan bulan Juli kemarin tentang pendidikan dan layanan psikologi. Nah ini kami ingin lebih fokus lagi membantu pemerintah untuk menerjemahkan undang-undang, berbagai undang-undang ini dalam bentuk pemanfaatan ilmu dan
profesi psikologi. Kami juga berkomitmen untuk terus berinovasi, merespon program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saat ini misalnya salah satu program MBKM yang kami lakukan adalah menerjunkan mahasiswa masih di lingkungan Yogyakarta untuk magang di puskesmas, di sekolah-sekolah, di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dikelola oleh instansi-instansi yang bekerja sama dengan kami. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kantor P2, AP2, semacam itu, masih kepanjangannya panjang sekali. Jadi ini yang akan terus kita kembangkan. Kemudian ini mungkin spesifik ke lingkup alumni dan mahasiswa psikologi, pengembangan program pendidikan profesi psikolog, karena undang-undang yang baru terbit bulan Juli kemarin ini merombak tatanan dari stratifikasi profesi psikolog. Nanti akan ada psikolog umum, psikolog spesialis, psikolog subspesialis, dan kita harus sudah bisa mulai melaksanakan pendidikan profesi psikolog umum. Selama ini bukan dalam level psikolog umum pendidikannya, tapi pendidikan di level kemagisteran. Nah, ini mulai tahun depan kita akan selenggarakan program itu. Jadi masyarakat yang berminat dipersilakan untuk memantau informasi, perkembangan informasi dari Fakultas Psikologi UGM. Demikian diantaranya. Baik, terima kasih sekali Pak Rahmat Hidayat, Sarjana Psikologi MSc PhD, Dekan Fakultas Psikologi UGM. Banyak informasi baik yang secara umum pasti akan berguna untuk seluruh masyarakat, tapi juga ada yang khusus yang mungkin berguna pada para profesional di bidang psikologi. Apalagi ada standar-standar yang baru, ya, kelihatannya seperti di kedokteran, di keperawatan kelihatannya juga sudah ada seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rahmat Hidayat ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja, sukses. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.